Halo, pada video kali ini kita akan membahas the statement of cash flows atau laporan arus kas. Tujuan daripada laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka laporan arus kas atau cash flow harus melaporkan yang pertama, operasional yang terjadi dalam suatu periode, kedua, transaksi investasi, ketiga, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Nah, berikut 3 aktivitas yang dicatat dalam laporan cash flow, yaitu operating, investing, dan financing activities. Apa sih operating activities? Operating activities atau aktivitas atau kegiatan operasional itu melibatkan efek transaksi kas yang menentukan laba rugi perusahaan. Sedangkan investing activities termasuk membuat dan mengumpulkan hutang dan membuang investasi dan aset tidak lancar. Financing activities yaitu transaksi pembiayaan yang melibatkan kewajiban dan modal perusahaan, termasuk mencatat sumber daya pemilik dan menyajikan hasil imbal balik dari investasi, dan meminjam uang dari kreditur dan mengembalikan uang yang dipinjam. Berikut ini adalah contoh format dasar dari laporan arus kas. Dapat kita lihat di sini cash flow operating, investing, dan financing activities. Kemudian nanti akan diperoleh kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Kemudian di sini adalah cash at beginning of year, yaitu kas pada awal tahun setelah ditambah dengan net increase atau decrease in cash, diperolehlah kas pada akhir tahun. Apa sih kegunaan laporan arus kas yang sebenarnya? Meskipun net income atau laba menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan, namun tetap kas perusahaan sangat penting. Tanpa kas, maka perusahaan tidak akan bertahan. Baik perusahaan kecil maupun besar harus mengontrol cash flow. Dari laporan cash flow sendiri kita dapat mengetahui seberapa sukseskah perusahaan menghasilkan uang kas dari kegiatan operasi, kecenderungan kas bersih yang diberikan oleh kegiatan operasi dari waktu ke waktu itu seperti apa, dan alasan utama dari suatu arus kas positif atau negatif dari kegiatan operasi. Berikut kita lihat net cash flow from operating activities milik Hu Yanjie. Perusahaan memiliki net income $80.000. Artinya, perusahaan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana dengan kas perusahaan? Di sini kita lihat terdapat peningkatan piutang dan persediaan, di mana artinya perusahaan tidak memiliki kas karena uang tertahan di customer dan menjadi persediaan perusahaan. Sehingga kas dari kegiatan operasi perusahaan adalah minus $95.000, di mana hal ini tidak sehat bagi perusahaan. Nah, berikutnya kita lihat di sini di sini adalah merupakan contoh format lengkap dari laporan cash flow milik Casey Corporation. Seperti biasa, formatnya adalah yang pertama nama perusahaan dulu, kemudian nama laporan, dan kemudian yang terakhir adalah periode laporan. Yang pertama dapat kita lihat di sini cash flow from operating activities yang mencakup transaksi current asset dan current liabilities. Jika terjadi kenaikan current asset, maka akan mengurangi cash flow. Sebaliknya juga jika ada kenaikan pada current liabilities, maka akan menambah ke cash flow-nya. Kenaikan atau penurunan diketahui dari data balance sheet 2 tahun. Kemudian ada juga loss atau gain on sale from asset, on sale of asset, ada depreciation expense, ada amortization juga. Kemudian berikutnya adalah cash flow from investing activities. Di sini itu muncul dari penjualan atau pembelian aset perusahaan dan termasuk dari investasi saham. Yang terakhir adalah cash flow from financing activities. Contohnya penerbitan obligasi, pembagian dividen, dan pembelian treasury stock. Apa yang dimaksud treasury stock? Treasury stock itu saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Yang terakhir adalah net increase in cash, net increase atau net decrease in cash. Ini adalah pembahasan soal yang diambil dari buku Kiso
untuk soal E5-17. Grandwood Corporation's balance sheet at the end of 2016 included the following items. Jadi ini adalah balance sheet atau neraca dari perusahaan Grandwood. Di sini ada current asset, ada land, buildings, dengan total $474.000. Kemudian di sebelah kanannya ini ada current liabilities, bonds payable, common stock, retained earnings dengan total yang sama. Adapun the following information is available for 2017, yaitu informasi yang tersedia untuk tahun 2017. Nah, instructions-nya show only totals for current assets and current liabilities. Prepare a statement of cash flows for 2017 and a balance sheet at December 31st, 2017. Kita diminta untuk membuat laporan cash flow dan neraca untuk periode Desember 2017. Maka, pertama-tama kita harus membuat format laporan arus kas terlebih dahulu. Kita tulis nama perusahaannya adalah Grandwood Corporation. Kemudian untuk periodenya for the year ended December 31st. Kita rapikan. Untuk yang pertama, cash flow from operating activities. Yang pertama-tama, kita akan membahas 10 poin informasi yang diberikan. Yang pertama, net income was $55,000. Ini akan masuk ke komponen operating activities. Kemudian yang kedua, equipment cost 20.000, accumulated 8.000, was sold for 10.000. Di sini dikatakan bahwa ada peralatan yang dijual sebesar 10.000. Karena ada penjualan aset, maka ini masuk ke komponen investing activities. Nah, kita lihat harga peralatan 20.000. Kemudian ada depresiasi sebesar 8.000. Berarti nilai buku aset equipment ini adalah 12.000, dijual 10.000, maka ada kerugian yaitu loss on sale of equipment. Nah, loss on sale ini akan masuk ke operating activities. Yang ketiga, kita lihat poin ketiga, depreciation expense masuknya ke operating activities. Amortisasi operating, current asset dan current liabilities operating. Kemudian an addition to the building ini masuk ke investing. Kemudian a long term investment in stock. Long term investment in stock ini berarti investasi jangka panjang ini masuk ke investing activities. Ini bonds payable, yaitu hutang obligasi ini akan masuk ke financing activities atau transaksi pembiayaan. Kesembilan, cash dividends were declared and paid, yaitu pembayaran dividen ini masuk ke financing activities. Dan yang terakhir, treasury stock. Treasury stock was purchased at a cost of 11,000. Berarti ini masuk ke financing activities. Nah, mari kita buat. Tadi net income-nya sebesar 55.000. Nah, kita lihat. Tadi yang kita bahas
Peralatan nilai pembeliannya 20.000. Kemudian ada accumulated depreciation sebesar 8.000. Berarti nilai bukunya adalah sebesar 20.000 dikurang 8.000, 12.000. Dijual 10.000. Berarti kita ada kerugian sebesar 2.000. Berarti di sini loss on sale of equipment sebesar 2.000. Depreciation expense. Depreciation expense ini 4.000 dan 9.000, berarti 13.000. Patent amortization sebesar 2.500. Current asset increase 29.000. Current liabilities increase 13.000. Karena kenaikan current asset, maka akan mengurangi cash flow. Nah, kemudian kita lihat addition building ke bawah dan masuk ke kegiatan yang lain. Berarti di sini net cash provided by operating activities. Di sini kita jumlahkan untuk yang net cash-nya. Diperolehlah net cash provided by operating activities 56.500. Berikutnya cash flow from investing activities. Nah, tadi kita balik lagi ke poin kedua. Terdapat penjualan equipment sebesar 10.000. Nah, berarti kita tulis sale of equipment 10.000. Berikutnya, addition to the building was completed at cost of 27,000. Addition to building. Kemudian long-term investment in stock. Sebesar 16.000. Maka net cash used by investing activities berikutnya lagi cash flow from financing activities. Ini adalah yang terakhir. Nah, kita lihat bonds payable of $50,000 were issued. Jadi ada penerbitan hutang obligasi. Issuance of bonds sebesar 50.000. Cash dividends $30,000 were declared and paid. Nah, pembagian dividen. Payment of dividends. Ada pembagian dividen. Karena pembagian dividen, maka kita artinya mengeluarkan uang kita, berarti mengurangi 30.000. Oh ya, investment in stock ini di sini tadi minus.
karena kita melakukan investasi. Dan ini juga. Terakhir, treasury stock was purchased at a cost of 11,000. Jadi ini purchase of treasury stock. Pembelian mengurangi cash. Diperolehlah net cash provided by financing activities. Totalnya adalah 9.000. Nah, ini yang terakhir, net increase in cash. Adalah penjumlahan dari ketiga ini. Diperolehlah 32.500. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk perusahaan Greenwood Corporation ini ada peningkatan kas perusahaan sebesar 32.500 di periode 2017. Berikutnya kita diminta untuk membuat balance sheet atau neraca per Desember 31 2017. Maka sama, kita akan membuat format balance sheet. Yang pertama itu adalah nama perusahaan, yaitu Greenwood Corporation. Dengan nama laporannya adalah balance sheet dan periodenya. Kita rapikan. Aset. Ingat, balance sheet itu terdiri dari assets, liabilities, and equity. Nah, di sini kita lihat current assets sudah termasuk cash 82.000 sebesar 235.000. Kita masukkan current assets sebesar 235.000. Nah, ternyata ada penambahan increase in current asset. Kita masukkan di sini. Dan ditambah lagi dengan di hasil net increase in cash pada laporan cash flow. Ini kita ubah rumusnya. Oke. Kemudian land. Masih sama, tidak ada penambahan atau pengurangan. Maka kita masukkan land 30.000. Land ini masuk ke PPE. Kemudian building 120.000. Tadi ada addition ke building ya, 27.000. Maka building 120.000. Kita tambah dengan addition to building. Kita ubah rumusnya. Building 120.000. Tunggu, salah rumusnya ntar. Kemudian equipment. Terdapat penjualan equipment pada dengan nilai buku 20.000. Berarti di sini equipment 90.000. Kita kurangi saja. Berikutnya lagi accumulated depreciation buildings and equipment.
Untuk building, depresiasi 4.000, 30.000, kita tambah dengan 4.000. Ada juga accumulated depreciation equipment sebesar 11.000. Nah, kita perhatikan di sini ada depreciation expense untuk equipment itu di tahun 2017 ada 9.000. Namun ada juga aset equipment kita yang dijual dengan accumulated depreciation 8.000. Berarti kita mesti kurangkan dulu 9.000 dikurangi 8.000, maka hasilnya ada 1.000. Kita tambahkan dengan accumulated depreciation di awal tahun 11.000. Maka 11.000 tambah 1.000 menjadi 12.000. Ada patents di sini kita lihat ada amortisasinya sebesar 2.500. Maka 40.000 dikurang 2.500. Maka menjadi 37.500. Kemudian kita lihat lagi untuk poin ke-7 ada long term investment in stock. Long term investment in stock ini ingat masuk ke bagian aset. Kita taruh di sini investment in stock. Tadi adalah sebesar 16.000. Sudah. Kemudian di sini kita akan hitung total aset kita. Yaitu sebesar 551.000. Kita rapikan. Oke. Sudah. Kemudian kita akan masuk ke bagian liabilities. Kita lihat di sini current liabilities $150.000. Dari informasi ini kita ketahui bahwa ada penambahan current liabilities sebesar 13.000. Berarti 150.000 ditambah 13.000. Kita lihat lagi bonds payable 100.000. Nah, di sini ada issuance bonds payable juga 50.000. Berarti nanti 100.000 ditambah dengan 50.000. Berikutnya lagi kita lihat common stock. Common stock 180.000. Oh ya, di sini kan ada treasury stock ya. Common stock dan treasury stock berbeda. Treasury stock nanti ada pencatatan tersendiri. Jadi common stock kita tulis 180.000. Kemudian ada return earnings. Nah, return earnings di sini laba ditahan pada awal tahun, yaitu sebesar 44.000. 44.000 ini return earnings. Nah, dari sini return earnings kita 44.000 kita tambah dengan net income di tahun 2017 yaitu 55.000. Kemudian kita perhatikan di sini ada pembagian dividen sebesar 30.000, di mana pembagian dividen ini akan mengurangi retained earnings. Maka kita masukkan 44.000, kita tambah dengan 55.000, kita
kita kurang dengan 30.000. Diperoleh 69.000. Nah, dan yang terakhir, treasury stock. Treasury stock ini adalah saham milik perusahaan yang beredar yang kita beli kembali. Nah, karena kita beli kembali, maka ini akan mengurangi common stock. Jadi namun kita catat tersendiri. Jadi di sini treasury stock sebesar minus 11.000. Total liabilities-nya sebesar 551.000. Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan 551.000 liabilities and stockholders equity dengan aset sudah sama, berarti hasilnya sudah balance. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.